Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2510 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal kedua ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar hari Pentakosta. Hari Pentakosta dalam penyebutan orang Yahudi adalah Shavuot. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta atau Shavuot bagi orang Yahudi itu adalah hari raya besar yang memperingati di mana Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel di Gunung Sinai oleh Nabi Musa. Dan yang kedua, saudara, hari Pentakosta atau Shavuot bagi orang Yahudi itu adalah hari panen raya. Itulah arti Pentakosta atau Shavuot bagi sudut pandang orang Yahudi. Bagi orang Kristen, hari Pentakosta adalah hari ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan kepada orang percaya di Yerusalem. Amin. Haleluya. Hari ke-50 hitung-hitungannya 50 hari dari hari Paskah. Hari Pentakosta tahun ini tepat hari Minggu nanti tanggal 8 Juni 2025.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, memang ini belum merayakan hari Pentakosta karena masih hitungan beberapa hari ke depan, saudara. Tapi kita belajar sekarang. Kita mau belajar Alkitab secara sistematis, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Yang pertama, di hari Pentakosta itu, para rasul bersatu. Sudah perhatikan, di ayat 1 di sana dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini, ketika kita bersatu, Roh Kudus turun akan memenuhi setiap pribadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita bergandengan tangan, bersatu satu dengan yang lain. Mau dia gereja besar, mau dia gereja perintisan, saudara, kita gereja Tuhan, orang-orang percaya harus bersatu. Memang untuk bersatu itu menundukkan ego. Dari gereja besar, saudara, ego mereka mungkin ya lebih besar, saudara, dibandingkan dengan gereja yang masih merintis. Mereka minder, tapi kita harus bergandengan tangan. Karena kita tubuh Kristus. Saudara, selama kita masih menjalankan ego kita tidak mau bersatu, Roh Kudus tidak akan beracara. Tapi kalau kita bergandengan tangan, saling merendahkan diri dan hati kita, saling mensupport satu dengan yang lain, saling menguatkan bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Oh haleluya. Saya percaya saudara, kita akan melihat mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan nyatakan dalam pekerjaan Roh Kudus. Di mana kita ada, di mana kita tinggal saudara. Roh Kudus akan beracara sehingga makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tapi selama kita masih bertahan dengan ego kita masing-masing, kita tidak akan melihat transformasi terjadi di mana kita tinggal. Di kota-kota di mana kita melayani. Tapi kalau saudara mau melihat ada transformasi terjadi di tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, di tempat di mana kita melayani, saudara, bersatulah. Amin. Saudara perhatikan ketika para rasul bersatu, Roh Kudus tercurah. Amin. Roh Kudus beracara. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini kekuatan ketika hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya bersatu. Oh haleluya. Kuasa Allah bekerja dengan hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari firman Tuhan ini kita dapat menangkap bahwa yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya para rasul, tapi semua orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya peristiwa Pentakosta terjadi di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Dan terjadi terus sampai sekarang ini. Roh Kudus bekerja kepada semua orang percaya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan mengubah kita. Amin. Saudara perhatikan, ketika ada orang kerasukan, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang masuk dalam tubuhnya, dia akan ekspresikan dengan gayanya, reaksinya. Dia akan menyesuaikan. Apa yang masuk pada tubuhnya, roh, misalnya roh singa, dia akan berperilaku seperti singa. Betul? Nah, kalau Roh Kudus yang masuk di dalam kehidupan kita, pasti yang keluar adalah buah-buah roh. Amin. Saudara dapat mengenali bahwa seorang dipenuhi Roh Kudus ketika dia
menghasilkan buah-buah roh. Amin. Ada kasih yang tadinya dia orangnya bengis, tapi sekarang berubah. Tiba-tiba dia punya kasih. Amin. Dulu dia mungkin mengerjakan sesuatu dengan terpaksa, sungut-sungut, tapi sekarang mau pekerjaan yang besar sekalipun, dia tetap melakukan dengan sukacita. Dulu dia tukang ricu, saudara. Tukang buat kerusuhan. Tapi sekarang dia membawa damai sejahtera. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin dulu dia nggak sabaran. Tetapi sekarang dia sabar. Dulu dia pelit, sekarang dia murah hati. Dulu dia jahat, sekarang dia baik. Dulu dia tidak setia, tukang selingkuh, tapi sekarang dia setia. Dulu dia kasar, tapi sekarang lemah lembut. Dulu dia tidak dapat menahan diri, tapi sekarang dia dapat menguasai diri. Kenapa dia bisa berubah? Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sekarang kita melihat banyak roh lain yang masuk pada tubuh orang-orang saat ini. Sehingga ada yang masuk roh kemunafikan. Kalau di gereja, aduh, kelihatan malaikat, saudara. Tapi kalau sudah di rumah atau di jalan, saudara, kelakuannya seperti malaikat pencabut nyawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kecewa melihat orang Kristen yang munafik, yang baik kalau di gereja saja. Saudara yang dikasihi Tuhan bertobat. Saya yakin dan percaya, kalau seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka yang nampak itu adalah buah-buah roh tadi. Yang nampak itu adalah karakter Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek diri saudara. Apa yang ada pada diri saudara? Apakah Roh Kudus atau jangan-jangan roh halus? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pastikan saudara dan saya yang ada pada diri kita adalah Roh Kudus. Amin. Sehingga yang kita keluarkan, kita hasilkan adalah buah-buah roh. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, apa yang terjadi di hari Pentakosta? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang dipenuhi Roh Kudus di ayat 4 sampai ayat 15 sudah perhatikan. Mereka semua berkata-kata dalam bahasa lain. Saya mau kita belajar, saudara, bahasa yang dimaksudkan di sini adalah bahasa lain. Artinya mereka tidak bisa berbahasa seperti bahasa Parsia, Media, Elam, Arab, dan Asia, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba pada hari itu mereka bisa. Sehingga orang-orang yang berasal dari Parsia, Media, Elam, dan seterusnya itu, mereka terkagum-kagum, saudara. Karena mereka tahu bahwa orang-orang ini, orang-orang Galilea, tapi kenapa mereka berbahasa bahasa daerah mereka? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saya yakin dan percaya, maksud dan tujuan Tuhan, di mana para murid, orang-orang percaya pada saat itu, berbahasa lain, itu ada tujuan Tuhan di sana. Amin. Supaya apa? Mereka yang bisa berbahasa Arab, mereka pergi ke Arab. Mereka yang bisa berbahasa India, mereka pergi menginjil ke India. Mereka yang bisa pada saat itu berbahasa Cina, mereka yang harus pergi menginjil Cina. Mereka yang bisa berbahasa Rusia, Jepang, Portugis, Spanyol, mereka yang harus pergi ke sana. Itu maksud Tuhan memberikan bahasa-bahasa lain kepada orang-orang percaya pada saat itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, bagaimana dengan bahasa roh? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahasa roh itu memang bahasa yang tidak seperti biasanya. Kita dapat artikan dalam bahasa lain, saudara. Kalau konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ini bukan bahasa roh, ini bahasa lain. Makanya orang-orang yang mendengar bisa mengerti. Nah,
Bahasa roh ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk membangun iman kita. Amin. Pribadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, beda dengan bahasa lain ini. Bahasa lain ini tujuannya Tuhan berikan kepada orang percaya itu untuk mereka pergi memberitakan Injil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan bahasa roh untuk membangun iman pribadi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar apa yang terjadi di hari Pentakosta. Yang terjadi, para rasul bersatu. Amin. Di saat mereka bersatu, Roh Kudus turun memenuhi para rasul dan semua orang percaya. Yang kedua, saudara, semua orang percaya pada saat itu, bukan hanya para rasul, semua orang yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan, dipenuhi Roh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, sudah kita belajar, mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini gini. Hari Pentakosta itu kan, bagi orang-orang Yahudi, itu adalah hari pertama hukum Taurat turun yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa ajarkan kepada bangsa Israel. Hari Pentakosta atau Shavuot bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, itu adalah panen raya, di mana menjelang hari Pentakosta, Tuhan memberkati kebun, ladang, pertanian, peternakan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, sehingga mereka diberkati dengan luar biasa. Sebagai ungkapan syukur mereka di hari Pentakosta itu atau Shavuot itu, mereka membawa semua hasil bumi untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini, bagi kita orang percaya, hari Pentakosta ini adalah hari di mana Roh Kudus beracara kepada semua orang. Dan saya mau bilang, hari Pentakosta ini sudah seharusnya adalah hari penuaian jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Saudara, saya menangkap di sini tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita dapat mengenali mereka. Tanda-tanda orang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama, dia menghasilkan buah-buah roh. Yang kedua, saudara, dia pasti dengan gagah berani menjadi saksi Tuhan. Dengan cara apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, Shavuot atau hari Pentakosta itu hari penuaian. Saya yakin dan percaya, kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan menuai jiwa-jiwa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua orang percaya menuai jiwa-jiwa dengan cara apa? Jadi saksi Tuhan. Beritakan Injil kerajaan Allah kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin saya jumpa dengan seorang hamba Tuhan. Saya beri dia satu semangat untuk memberitakan Injil karena dia seorang pendeta. Tapi saudara, dia membantah, saudara. Dia berkata, saya tidak mau mengandalkan diri sendiri. Saudara, memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Beda kalau kita buka usaha, buka pelayanan. Kita betul-betul harus menggantungkan diri kita kepada Tuhan. Kalau memberitakan Injil itu sudah menjadi kewajiban kita. Kita harus kerjakan. Kita harus lakukan. Amin. Saudara, itu tugas kita. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya kita pergi memberitakan Injil. Itu kehendak Tuhan. Saudara, banyak orang sibuk dengan kesibukan mereka yang belum tentu itu kehendak Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya pergi memberitakan Injil, Tuhan senang. Amin. Haleluya. Saudara, kita bukan hanya omon-omon. Saya sebagai pemimpin juga harus memberitakan Injil. Dan kita buat laporan terus. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya untuk memberi semangat kepada
majelis, kepada jemaat, ayo kita pergi memberitakan Injil. Saya yakin dan percaya saudara, gereja yang hidup adalah gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja tidak lagi memberitakan Injil, tinggal tunggu waktu. Gereja itu akan tutup. Karena apa? Karena tidak memberitakan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kalau sudah memberitakan Injil, oh haleluya, sudah akan memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Saudara, itu kesaksian kami. Ketika kami memberitakan Injil di luar, saudara, di luar rumah kita beritakan kabar baik, saudara, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Amin. Orang yang kita injili itu memang kita tidak paksa mereka untuk pergi ke gereja yang di mana kami Tuhan percayakan untuk jadi gembala. Tapi kami melihat ketika kami pergi memberitakan Injil, saudara, dengan orang-orang yang kami jumpai, Tuhan kirim jiwa-jiwa baru di gereja. Amin. Kalau saudara mau memenangkan jiwa, mau menuai jiwa, saudara harus pergi memberitakan Injil kerajaan Allah. Amin. Dan tanda seseorang dipenuhi Roh Kudus, orang itu berani bersaksi, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.